Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai manfaat dan keutamaan dari bersedekah. Sahabat beriman, dalam Islam sedekah lebih luas daripada zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berkaitan dengan material seperti menyumbangkan harta, namun sedekah juga mencakup segala amal atau perbuatan baik. Oleh karena itu, manfaat sedekah akan dirasakan oleh lebih banyak orang karena tidak terkait dengan aturan dan waktu. Sedekah bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dengan menggunakan apapun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang di tengah jalan itu adalah sedekah bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman sekalian, sebelum kita mengetahui keutamaan dari sedekah itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui jenis-jenis sedekah terlebih dahulu. Yang pertama, sedekah dengan materi. Contohnya yaitu memberi uang, makanan, minuman, ataupun takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Merupakan contoh sedekah materi yang berarti memberikan sesuatu yang memiliki wujud kepada orang lain. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memberi makan berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu sedekah dengan non-materi. Sahabat beriman, jika kita tidak mampu dalam memberi bentuk materi, jangan khawatir, karena sahabat beriman tetap bisa bersedekah sesuai dengan anjuran dalam Al-Quran dan hadis. Sedekah non-materi ini sangatlah mudah, bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, maupun sekedar senyum tulus kepada sesama. Seperti dalam hadis, Nabi menjelaskan dari Abi Dzar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Petunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah. Menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah. Kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan adalah sedekah. Dan engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman, yang ketiga yaitu sedekah jariyah. Jenis sedekah yang terakhir adalah sedekah jariyah. Keutamaan sedekah ini adalah pahalanya terus mengalir meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, karena barang yang disedekahkan masih dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya yaitu memberikan hartanya untuk membangun masjid, membuat pesantren, pengembangan ilmu, membangun fasilitas umum, dan sebagainya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika manusia meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman, oleh karena itu ada banyak manfaat dan keutamaan sedekah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai balasan atas perbuatan baik bagi seseorang yang melakukannya. Lantas, apa saja manfaat dan keutamaan yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bersedekah? Yang pertama, dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW memberikan contoh salah satu manfaat sedekah dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614.
Sahabat beriman, diampuninya dosa karena bersedekah tentu harus dibarengi dengan taubat atas dosa yang telah dilakukan. Setelah hal tersebut dilakukan dengan baik, maka tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala amalan baik yang dilakukan, termasuk sedekah. Yang kedua, mendapatkan syafaat. Sahabat beriman, orang yang bersedekah akan mendapatkan syafaat atau naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, memberi keberkahan pada harta. Sahabat beriman, jika kita hitung secara matematis, mengeluarkan sesuatu berarti akan mengurangi sesuatu. Namun itu tidak berlaku saat kita bersedekah. Rasulullah SAW pernah bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, yang keempat, menjadi bukti keimanan. Manfaat sedekah bukan hanya akan dirasakan oleh penerima, tapi orang yang bersedekah pun akan merasakannya. Sebab sedekah bisa menjadi amalan yang menunjukkan rasa syukur bagi seseorang. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa penjelasan mengenai ini. Salah satunya dari Imam An-Nawawi yang menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi, kebenaran imannya. Sahabat beriman, yang kelima yaitu merasa kebahagiaan. Rasulullah SAW memberikan contoh mengenai orang yang dermawan dengan orang yang pelit dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, perumpamaan orang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Dan hal ini tentu pernah dirasakan orang-orang yang bersedekah. Saat beramal ada ketenangan hati yang dirasakan, juga rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Sahabat beriman, yang keenam yaitu pahala yang terus berkembang. Walaupun hanya sedikit, pahalanya akan terus berkembang hingga menjadi besar. Apalagi jika sudah menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan sehari-hari. Seperti menabung, manfaat sedekah ini akan terasa karena pahala yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang ketujuh yaitu amalan yang tak terputus. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampun untuk ibu dan bapaknya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Sahabat beriman, meski kecil, bersedekah akan menjadi amalan yang tak terputus, dan ini akan menolong seseorang di akhirat yang dapat menambahkan pahala dan menyelamatkannya dari api neraka. Bersedekah dengan ikhlas dan sukacita tentunya akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman, yang kedelapan yaitu membuka pintu rezeki.
Manfaat sedekah lainnya adalah dapat membuka pintu rezeki. Karena pada dasarnya dalam Islam memberi itu bukan berkurang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kembali meski bukan berupa materi, namun akan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak dikira sebelumnya. Mengenai pintu rezeki lewat sedekah, hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dengan mengeluarkan sedekah. Sahabat beriman, yang ke-9 yaitu terhindar dari bahaya. Selain berpahala, sedekah juga dapat bermanfaat sebagai penolak balak dan menahan musibah dan kejahatan bagi seseorang yang mengamalkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga bersabda, sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Sahabat beriman, yang ke-10 dapat memperpanjang usia. Sedekah juga dipercaya dapat memperpanjang usia seseorang. Hal ini karena kualitas hidup seseorang akan meningkat jika sering melakukannya. Salah satunya sering merasakan hati yang tenang dan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-11, mencegah kematian yang jelek. Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah bala, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari bala. Karena rajin bersedekah menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udda As-Sabirin halaman 490. Ini adalah salah satu dari banyaknya manfaat bersedekah bagi orang yang menyedekahkan hartanya. Tentunya tidak ada yang ingin mendapatkan kematian yang mengenaskan. Dengan bersedekah bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk menghindari daripadanya. Yang ke-12, selain bernilai ibadah, ternyata sedekah juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Bersedekah selain bermanfaat untuk membantu kebutuhan orang yang kelaparan, juga bisa memadamkan kesalahan yang pernah dilakukan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kalian meski hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air mampu memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, rasa ingin memberi dapat mengubah otak menjadi lebih aktif dan lebih ramah kepada orang lain, serta meningkatkan suasana hati setiap hari. Memberikan harta yang dimiliki untuk membahagiakan orang lain ternyata juga bisa memberikan keajaiban bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sahabat beriman, demikianlah manfaat ataupun keutamaan jika kita bersedekah. Semoga Allah memberikan rezeki yang lancar kepada kita, memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa bersedekah menggunakan harta kita. Dan selain itu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita juga bisa bersedekah melalui tenaga kita, pikiran dan sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.